Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aziza Pujianti dengan NIM A1Q1211043 dari kelas B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Harinya saya di sini adalah untuk mereview kembali atau membahas kembali tentang rational emotive behavior. Apa itu counseling emotive behavior? Ini merupakan sebuah teori perilaku kognitif yang bertujuan untuk memberikan pengajaran tentang perilaku tepat guna ataupun yang rasional kepada konseli dengan cara melawan segala ide irasional dan juga perilaku self-drifting. Juga berpendapat bahwa seseorang dikatakan rasional ketika ia memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan juga berperilaku dengan cara yang menunjukkan pada pencapaian tujuan, bukan untuk menghambat tujuan yang ia inginkan. Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konseling rational emotive behavior adalah salah satu pendekatan konseling yang mengutamakan layanannya pada perubahan konsep berpikir konseli, yang dimana konselor akan membantu konseli untuk berperilaku tepat guna dengan cara menghilangkan segala konsep pemikiran yang tidak logis. Lalu yang kedua ada konsep dasar dari konseling REB atau Rational Emotive Behavior, yang dimana pada pendekatan ini seorang konselor harus menerima dan juga menghargai konselingnya dengan apa adanya. Terdapat tiga hipotesis mengenai fundamental dan juga Ellis, yaitu yang pertama berpikir dan beremosi yang memiliki kaitan yang sangat erat. Lalu yang kedua hukum dan sebab akibat, sehingga pikiran seseorang akan menjadi emosinya dan emosinya akan menjadi pikirannya. Lalu yang ketiga adalah berpikir dan beremosi sering membentuk self-talk, dan juga semua kali lalu seseorang katakan kepada dirinya, dan juga itulah yang akan menjadi pikiran dan juga emosinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa segala perilaku dan juga kesulitan psikis ataupun emosional yang dialami oleh seseorang sangat dipengaruhi oleh kebenaran proses secara berpikir, dan juga yang berlaku sebaliknya, yaitu semua itu akan terus saling mempengaruhi satu sama lain yang tidak akan dapat dipisahkan. Lalu lanjut lagi yang ketiga, yaitu ada teknik-teknik konseling REB, yaitu berdasarkan pada hakikat konseling behavior serta juga tahap-tahap yang dilakukan dalam prosesnya, maka REB mengembangkan dan juga mengaplikasikan sebuah teknik-teknik khusus konseling yang diurutkan secara kelompok, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama adalah teknik-teknik emotif eksperensial ataupun evokatif, yang dimana teknik ini dipakai untuk mengurangi ataupun menghilangkan gangguan-gangguan emosional atau perasaan yang merusak diri sendiri, yaitu self-drifting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teknik asertif, yaitu teknik yang dipakai untuk melatih, mendorong, dan juga membiasakan konseli agar secara terus-menerus dapat menyesuaikan dirinya dengan pola perilaku tertentu yang diinginkan. Misalnya saja, seorang konseli yang sangat pemalu diberikan latihan berdiri di depan kelas, lalu ditunjuk menjadi ketua kelas yang memimpin kelompok diskusi ataupun sebagainya. Latihan ini dilakukan secara bertahap sehingga secara tidak tertentu konselor menilai bahwa perasaan malu konseli telah berkurang. Lalu yang kedua adalah teknik sosiodrama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai yang didramatiskan, sehingga konseli bisa bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulis maupun melalui gerakan-gerakan yang dramatis. Teknik ini dilakukan untuk melatih perilaku verbal dan juga non-verbal yang diharapkan dari siswa. Dengan teknik ini diperlukan seorang konselor yang ahli bidang bahasa.
Lalu yang ketiga adalah teknik self-modeling, yaitu teknik yang digunakan dengan meminta konseli untuk berjanji ataupun mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan ataupun perilaku tertentu. Dalam teknik modeling ini, konseli juga diminta terus-menerus untuk menghindarkan dirinya dari perilaku yang negatif. Lalu yang keempat adalah teknik imitasi, teknik yang digunakan di mana konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengkonter perilakunya sendiri yang negatif. Lalu ada teknik-teknik kognitif, yaitu yang pertama homework assignment. Teknik ini merupakan persyaratan bagi konseling untuk selanjutnya. Dalam teknik ini konseli diberikan tugas-tugas rumah untuk berlatih membiasakan diri serta menginternalisasikan sistem tertentu yang menentukan pola perilaku yang diharapkan. Dengan tugas rumah, konseli diharapkan dapat mengurangi ataupun menghilangkan ide-ide ataupun perasaan irasional dalam situasi tertentu. Yang kedua, teknik biblioterapi, yang dimana teknik ini digunakan untuk membongkar akar-akar keyakinan yang irasional dan juga logis dalam diri konseli, serta melatih konseli untuk berpikir secara irasional dan juga logis. Lalu yang ketiga, teknik diskusi. Teknik ini hampir sama dengan teknik yang di atas, namun dilakukan dalam suatu kelompok diskusi. Melalui teknik ini dapat mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain serta mendapatkan yang dapat mempengaruhi dan juga mengubah keyakinan yang irasional dan juga tidak objektif. Lalu yang keempat, teknik simulasi, yaitu di mana konseli mempraktikkan perilaku tertentu sesuai kondisi simulatif yang mendekati kenyataan. Yang kelima, teknik gaming. Yang keenam, teknik paradoxical intention. Yang ketujuh, teknik asertif. Lalu C, teknik-teknik behavioristik. Yang pertama adalah teknik reinforcement, yaitu di mana teknik ini digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih irasional dan juga logis dengan memberikan sebuah pujian ataupun Lalu yang kedua adalah teknik social modeling, yaitu di mana digunakan untuk membentuk perilaku-perilaku baru konseli, yang dimana diharapkan dengan cara ini dapat mengintimidasi, mengobservasi, menyesuaikan diri dengan sosial model yang telah dibuat. Lalu D, teknik-teknik counter conditioning. Teknik ini digunakan untuk menanggulangi perilaku-perilaku seperti anxiety, fear phobias, defensiveness, dan juga perilaku malasuni lainnya. Yaitu yang pertama ada teknik sistematik desensitization, di mana dalam teknik ini konselor menciptakan sebuah kondisi secara potensial yang merupakan penyebab dari munculnya perasaan negatif konseli. Dan kondisi tersebut merupakan candaan yang rileks dan juga yang berasal dari diri konseli, dan yang kedua adalah teknik relaksasi kontrol. Lalu untuk pembahasan yang terakhir atau yang keempat, yaitu kelebihan dan juga keterbatasan dalam konseling REB ini, di mana terdapat 3 kelebihan, yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan ini akan mempercepat proses penemuan titik permasalahan utama yang ada pada konseli. Yang kedua, pembelajaran untuk berpikir logis yang diajarkan selama berlangsungnya konseli REB dapat digunakan konseli dalam mengatasi permasalahannya di masa yang akan mendatang. Lalu yang ketiga, setelah mengikuti konseling REB, konseli akan merasakan bahwa dirinya memiliki kemampuan intelektual dan juga kemajuan cara berpikir. Namun di balik kelebihannya, konseling pendekatan REB juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kadar kecerdasan konseli yang berbeda. Tidak semua konseli dapat ditolong dengan pendekatan REB ini. Lalu yang kedua, konseling REB tidak memiliki banyak efek manfaat jika diberikan kepada konseli yang sudah putus asa dengan hidupnya. Yang ketiga, konseling REB tidak cocok untuk konseli yang sudah berada terlalu jauh dari realita kehidupannya, karena usaha konselor untuk membawanya kembali ke realita hanya akan menemukan kesulitan. Baik, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.